Hai guys, I'm back. Oke, mungkin thumbnail agak sedikit mengerikan ya, tapi buat aku yang mengalami hal ini bukan sedikit mengerikan lagi, tapi benar-benar mengerikan. Ya, itulah faktanya. DDK aku dicuri, si pencuri ini mengkerjakan passphrase sekitar 5.000 DDK. 5.000 DDK kalau di harga 60.000, berarti kerugianku 300 juta guys. So, kalian jangan skip video ini karena ini penting supaya kalian juga tidak mengalami kejadian yang aku alami. So stay tuned, I'll tell you the story and don't forget to subscribe. Oke teman-teman, di sini aku sudah siapin rincian case-nya, alur kejadiannya beserta timingnya. Karena kejadian ini udah sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu lah. Tapi aku nggak bekerja hati ya untuk berbagi storyku ini kepada kalian supaya kalian juga tidak mengalami hal yang sama. Oke, long story ya, ini long story. Tapi aku akan skip poin-poin yang penting. Bagaimana aku bisa kehilangan 5.000 DDK dan bagaimana caraku untuk mengatasinya. DDK itu meluncurkan airdrop 2.0 itu di bulan Februari 2020. Karena aku datang ya eventnya itu, ERP launching event di Kuala Lumpur. Itu tanggal 21. Tanggal 24 Februari aku udah balik ke Indonesia dan aku staking di tanggal 25 Februari itu sekitar 3.500 GDK. Tapi nggak di satu akun teman-teman. Ya oke lah, aku karena ngejar airdrop juga kan. Jadi aku bagi 500 GDK, jadi aku punya 7 account sebanyak 3.500 GDK. Dan 2 minggu kemudian aku nambah lagi sekitar 1.500 DK. Jadi aku punya 10 account, 10 passphrase dengan total 5.000 DDK. Tapi aku create-nya lewat PC, lewat komputer, tidak lewat handphone. So aku mikir dong gimana caranya aku bisa buka passphrase, bisa ngecek mainnet kapanpun dan dimanapun. So aku harus pindahin passphrase-ku itu ke handphone karena aku simpennya di komputer. Datanya dalam Microsoft Excel guys. Tapi aku susah untuk mindahin karena dari komputer aku ke iOS itu harus download iTunes lah, download inilah. Akhirnya aku pakai jalan pintas. Aku mindahin pakai email. Sebagian dari DDK-ku itu masih ada di old mainnet teman-teman. Jadi yang di RP itu memang benar-benar 5.000 dan aku kirim lewat email untuk bisa aku buka lewat handphone. Beberapa minggu berikutnya, beberapa bulan berikutnya, kalau ada yang udah selesai kontrak aku pindahkan ke ERP, atau aku nambah lagi untuk staking aku pindahkan ke ERP, create akun baru. Tapi itu aku udah nggak tersimpan di email lagi yang akun-akun baru itu. Jadi passphrase itu aman offline gitu ya, tinggal aku pindahin, ditaruh di bawahnya yang sudah pernah aku simpan di email itu. Tanggal 8 malam nih, waktunya aku voting. Aku buka passphrase dari ERP pertamaku dibuka. Astaga, aku mau voting nih, ternyata nggak bisa karena sudah ada second passphrase. Aku tuh jarang banget ngambil second passphrase karena buat aku tuh ribet ya teman-teman. Jadi aku tuh males banget untuk ngambil second passphrase. Nah itu kesalahanku. Jadi kalian kalau punya aset banyak wajib ngambil second passphrase. Wah, dataku bocor dari mana nih? Jadi aku cek nih satu persatu. Ternyata yang habis, yang ludes second passphrase-nya diambil itu 5.000 DDK. Yang ke bawah dari 5.000 DDK itu aman. Jadi aku mikir, oh, there's something wrong with my asset. So aku buka email, ternyata emailku sudah nonaktif. Jadi
dataku bocor dari situ, dari email. Aku berusaha untuk calm down. Ya aku juga berusaha dong gimana caranya DDK ku balik, karena 5.000 DDK itu bukan angka yang kecil buat seumuran aku. Aku berusaha untuk calling founder DDK. Aku konfirmasi caseku dan Dato hanya ngasih clue gimana caranya aku bisa tracking wallet si pencuri. Dari email itu track recordnya sudah ada ya teman-teman, itu IP address biasanya muncul ya, dan di tracking lewat Explore. So aku berkoordinasi dengan pihak exchanger di mana larinya DDK Liquid itu pasti ke exchanger. Jadi aku berusaha untuk tracking 4 hari 4 malam, aku nggak tidur teman-teman. Aku pantau terus transaksi-transaksi di wallet aku itu ya. Jadi aku tracking sendiri dan aku berkoordinasi dengan pihak exchanger, di mana pihak exchanger itu tidak mudah untuk memberikan data jika kita sendiri orangnya fiktif. Dan syukurnya aku tuh nggak fiktif teman-teman. Aku bener-bener create account dan transaksiku besar di exchanger tersebut ya. Jadi aku langsung komunikasi dengan developernya di suatu grup untuk tracking. Jadi aku tracking sendiri tiap malam di komputer depan. Dan lumayan cerdik sih ini pencuri, lompat-lompat, cuma dia nggak kalah cerdik sama gue. Enak aja lo mau DDK 5.000 gratis, punya gue tuh mau lo ambil. Tidak segampang itu Ferguson. 4 hari sebenarnya data si pencuri itu sudah ketahuan ya. Proud of me. Karena blockchain itu susah di tracking, but don't forget about centralized of exchanger. Exchanger itu masih centralized ya. Tapi ya jangan diabaikan ya teman-teman, karena pihak exchanger tidak semudah membalikkan telapak tangan memberikan data di mana kalian membutuhkan data itu. Jadi kalian tuh harus memberikan data-data yang sangat konkret dan sangat jelas supaya mereka mau membantu kalian. Dan mudah-mudahan ini nggak terjadi sama kalian karena pusing 7 keliling. Semua bukti-bukti sudah aku kumpulin, semua gimana caranya dia, kalau aku angkat case dia ke ranah hukum, dia mati dalam artian bukan dead ya, dalam artian dia kalah. Kata internet, kalau membobol email, pembobolan sistem elektronik itu ada undang-undang ITE pasal 30 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik ini email ya, dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi itu dipidana paling lama 7 tahun penjara dan denda paling banyak 700 juta teman-teman. So dari segi hukum aku sudah menang ya, karena aku sudah berhasil mengumpulkan bukti-bukti. Dari segi hukum aku sudah punya bukti-bukti yang kuat untuk membuat orang ini tidak berkutik lagi. Tanggal 16 ini bulan puasa teman-teman. Intinya aku tanggal 16 mengunjungi orang ini, dan untungnya nggak terlalu jauh ya, paling dari rumahku ke rumah dia itu sekitar 6-8 jam perjalanan gitu ya, karena masih di Pulau Jawa juga ya, alhamdulillah. Dan sangat sulit untuk melewati Surabaya karena waktu itu masih PSBB Corona. But Allah masih berpihak kepadaku, masih sangat berpihak kepadaku, alhamdulillah. Dan setelah aku kumpulin semua data-data profile dia semua, tapi aku masih kasihan karena di profile dia punya 2 baby kecil-kecil, dan aku memposisikan diri sebagai baby dia. Kalau aku jeblosin ayahnya, gimana perasaanku sebagai baby? Gimana, siapa yang ngasih nafkah? Seperti itu. So aku membuat keputusan untuk somasi saja dengan orang ini, dalam artian aku memaafkan dia tapi dengan beberapa tuntutan. Jadi tuntutannya itu gampang, aku cuma mau DDK aku kembali. Jadi aku mau narik second passpressku gitu ya, aku harus punya second passpress dari dia yang diambil, dan mengganti semua kerugian yang sudah dia withdraw. Dia sudah withdraw sekitar 580 DDK dalam jangka waktu tidak sampai 1 minggu. Dia sudah withdraw 580 DDK ya. Dan syarat yang ketiga itu tidak mengotak-atik aset di masa-masa berikutnya, karena dia kan juga pegang second passpressku. Jadi tuh simple banget teman-teman. Dia tuh nggak ngeluarin uang, tuntutanku tuh nggak ngeluarin uang. Aku cuma minta asetku dikembalikan.
aku nggak minta dikembalikan uang, aset-asetku, data-dataku, karena itu kan masih terstaking di mainnet. Jadi tanggal 16 aku nyamperin dia, aku beber semua bukti-buktinya dan dia nggak bisa berkutik. Akhirnya dia kembalikan ke aku, temen. Awalnya dia nggak ngaku sih, tapi aku ke sana bareng temanku yang polisi. Niatku kalau dia tidak mengakui dan tidak bersedia untuk mengembalikan DDK aku ya, aku akan angkat kasus ini ke jalur hukum. Dan kalau dari segi jalur hukum ya alamat lah, orang itu nggak akan, lain kali kalau dia ada case lagi sama aku nggak akan aku kasih ampun. Nah semoga kalau kamu nonton ya video ini, si pencuri ini ya, semoga kamu tobat, kamu cari rezeki yang halal untuk nafkahin istri dan anak kamu, dan semoga kamu menjadi orang yang baik dan diampuni dosamu oleh Allah SWT. Amin. Dan untuk teman-temanku ya, oke, cash ditutup akhirnya tanggal 16, jadi tanggal 7 ya, tanggal 7 dia ngehack, tanggal 7 Mei dia ngehack, tanggal 16 aku sudah dapatkan kembali DDK aku. Jadi DDK aku yang 5.000 itu selamat. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 10 hari aku berhasil mengambil DDK aku kembali, guys. 5.000. Sebenarnya aku sudah sering ya kehilangan DDK itu 500, nggak sampai 500, paling banyak tuh 200 DDK. Kalau 200 DDK oke lah, aku maklum, tapi ini 5.000 guys, ini nggak bisa aku terima. Jadi aku berusaha bukan sepanjang jalan ya, berusaha sekuat tenaga gimana caranya DDK aku kembali. Dan terima kasih untuk pihak-pihak exchanger yang mau membantuku, dan Dato Arai founder yang masih care dengan para stakeholdernya. Terima kasih, berkat kalian semua dan usahaku juga DDK aku kembali, alhamdulillah. Oke guys, apa pelajaran yang bisa diambil dari caseku ini? Pertama, kalian jangan simpan passphrase online. Jadi jangan simpan di Google Drive, jangan simpan di email, jangan disimpan di Facebook atau anything lah yang bersifat online. Jadi simpan offline aja di komputer. Oke, yang kedua, kalau DDK kalian banyak itu ambil second passphrase ya. Itu sangat penting. Sebenarnya yang dibobol bukan DDK. DDK itu passphrase-nya 12 kata kalimat bahasa Inggris. Itu hacker sangat susah sekali untuk memecahkan itu semua. So, yang dibobol itu emailnya guys. Jadi email kalau perlu kalian pengawalan ganda gitu kan. Yaitu yang bisa aku sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kalian, karena DDK ini bernilai. Makanya banyak di sana hacker, pencuri-pencuri yang ingin memiliki DDK secara gratis ya, tanpa dia beli di exchanger. So, hargai DDK kalian supaya kalian aman, kalian harus safety dan berhati-hati. Dan ya gitulah, aku hanya share itu, dan semoga ada 1 atau 2 orang atau banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang aku share, dan semoga kejadianku tidak terjadi sama kalian guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share. See ya in next video.